Berkati, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini edisi Imlek spesial. Saya lihat Anda semua pakai baju merah-merah, siapa takut berani mati. Tapi saya percaya bukan hanya itu artinya. Kita akan belajar bersama-sama. Tema khotbah kita hari ini adalah Allah sang sumber berkat. Hanya Tuhan sumber berkat kita. Yang setuju katakan amin. Bukan kekuatan kita, bukan bos kita, bukan pemerintah kita. God is the source of our strength. Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kok cuma 2 orang? Katakan amin. Oke, baik. Welcome, wajah-wajah baru, wajah-wajah lama, semua important. Haleluya. Baik, Mazmur 127. Psalm chapter 127. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca, but we are going to learn once again this morning. Kita akan belajar bersama-sama Mazmur 127. Haleluya. Thank you Jesus. Mazmur 127. Multimedia boleh ditampilkan ayat 1 dan ayat 2. Oke, Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Welcome yang ada di Zoom, Bro Hendra, Dr. Tommy, Tante Elis, Bella dari Iowa, Bu Lilis dari Cibitung, Hendra Kelapa Gading, Tina ini Cik Wen dari Virginia. Shalom, salam dan shalom. Oke, ayo kita baca bersama-sama, sudah ada di screen. Suara keras seperti kita semangat menyambut Imlek. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2 ayat terakhir. 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Haleluya. Baik, welcome Mami Amerika, kongsi pacai. Oke, thank you, belum terlambat, masih baca firman. Saudara, Alkitab katakan begini, bukan usaha manusia yang membuat kita berhasil. Bahkan dia katakan, kalau kita cuma ngandalin manusia, maka kita sia-sia. Ya, saudara-saudara. Bukan cuma para pengawal, prajurit yang hebat yang mengawal kota, yang menjaga kota dan melindungi kota sehingga kota itu menjadi aman. Enggak, saudara-saudara. Tetapi kalau kita dilindungi, diberkati, bisa makan, minum, kenyang, diberkati oleh anugerah Tuhan, percayalah semua karena berkatnya Tuhan. Katakan amin. Bahkan bagian yang terakhir dikatakan begini, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya. Siapa orang-orang di sini dicintai Tuhan? Anak-anak Tuhan. Pada waktu apa? Tidur. Wow. Oleh sebab itu, supaya kita berhasil di semua bil kebayar, maka kita harus banyak tidur. Amin. Kok bingung? Jadi dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Oleh sebab itu Pak Beni, saya mengaplikasikan ayat ini supaya kita diberkati, supaya kita hebat, ya dicukupi. Mari kita banyak tidur, karena banyak tidur bakat banyak berkat. Amin. Loh kok amin? Sorry, jebakan ini saudara. Keliru, salah. Tidur terjemahan dalam bahasa Inggris itu rest. Rest itu istirahat. Rest itu artinya kita sudah bekerja keras, melakukan segala sesuatu yang kita bisa, dan akhirnya tidur, in the end of the day kita rest, kita pasrah, berserah. Sebelum tidur kita berkata, Tuhan udah kerja 12 jam. Ada yang 14 jam aku sudah kerjakan yang aku bisa. Sekarang terserah engkau. Sebab aku percaya aku diberkati bukan karena kerja kerasku. Bukan karena apa yang aku lakukan. Tetapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Waktu aku berserah
pasrah, ngandalin Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap langit berkatnya dicurahkan atas hidup kita. Katakan amin. Saudara, kalau kita ngotot, kerja keras kita dengan usaha kita, Alkitab katakan sia-sia. Saya kemarin baca satu artikel saudara Forbes, orang nomor 2 terkaya di Asia, orang China. Kekayaannya udah ribuan triliun. Dalam waktu beberapa saat ini hilang asetnya 90%, saudara. Tinggal 10%, turun drastis. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, yuk kita belajar ngandalin Tuhan. Katakan amin. Yuk kita belajar bukan dengan kekuatan kita bisa mampu menjalani hidup ini. Kita mampu, kita bisa karena kita rest di hadapan Tuhan. Rest itu artinya gini, aku sudah melakukan yang aku bisa, selanjutnya aku serahkan sama Tuhan. Rest itu artinya tidak khawatir dan tidak takut. Saudara, kalau saudara takut dan khawatir tentang hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, saudara tidak bisa rest. Dan kalau kita nggak bisa rest, otak kita terus berpikir ketakutan. Aduh, jangan-jangan nanti Anies Baswedan yang jadi presiden. Jangan-jangan nanti Donald Trump jadi presiden. Jangan-jangan nanti Indonesia. Akhirnya kita bingung. Jangan-jangan nanti kerjaan nggak ada lagi. Kan udah 2 minggu nggak kerja. Saudara bingung memikirkan yang belum terjadi. Hari ini yuk kita belajar. Kita pasrah sama Tuhan. Rest. Artinya hidupku ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, asalkan kita mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan, ngandalin Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna, berkat Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Welcome Miki. Cik Monika nih di tengah nih. Ayo ini di depan nih, depannya Cik Sansan. Kok ngumpul di sana kafe? Oke. Ya, ajak sini Cik. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar bersama-sama. Haleluya, Bapak. Rest itu andalin Tuhan. Nah, banyak orang berkata begini, Pak, kita harus lakukan ini, kita harus lakukan itu, supaya diberkati. Kalau enggak gini, enggak diberkati. Saudara, mari kita belajar. Yang menentukan berkat itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Yang menentukan berkat itu adalah Tuhan, pencipta dan langit dan bumi, yang sanggup memberkati kita. Saya sering berkata begini, kalau Imlek, saya dengar ini, kalau Imlek jangan sapu-sapu. Nanti kalau sapu-sapu berkatnya kena sapu katanya, gitu ya. Hilang. Nah, benar atau salah? Ya kalau rumahnya kotor ya harus disapu, saudara. Nah, tapi diberkati itu bukan masalah sapu-sapunya, saudara. Amin. Yang penting kita taat firman Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya berkat Tuhan itu diberikan bagi kita. Ada juga begini, kemarin teman istri saya posted, saudara, maaf, ada apel, ada jeruk, ada apa, terus sembahyang untuk orang mati, didoain supaya dia masuk surga. Benar atau salah? Kita baik sama orang tua kita waktu mereka hidup. Ayo kita baik, cintai. Telepon, SMS. Udah telepon orang tua, ngucapin kongsi pacar belum? Ya, saudara, waktu mereka hidup, waktu mereka masih ada di bumi ini, ayo kita respect, kita hormati, kita tolong, kita kasih. Ini yang sering jadi kritik. Aduh, aku nggak mau jadi orang Kristen karena orang Kristen ini tidak sama orang tuanya, nggak respect. Bapak Ibu Saudara, hidup kita, keselamatan surga itu bukan ditentukan orang lain. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Bukan berarti kalau maaf Pak Glenn Kristen, otomatis anaknya jadi Kristen atau selamat. Maaf, puji Tuhan Bobby sudah diselamatkan karena Kristen. Bukan berarti kalau saya pendeta otomatis anak saya juga Kristen, selamat. Karena Tuhan itu menjadi juru selamat pribadi. Jadi seseorang yang diselamatkan itu bukan karena saya maksakan kekristenan atau saya harus begini, enggak. Tapi apakah Jesslyn dan Nicole percaya kepada Tuhan secara pribadi? Katakan amin. Oleh sebab itu contoh kemarin waktu Cik Jenny
suaminya mau dipanggil Tuhan. Kita berjuang 3-4 minggu itu berjuang. Ayo injilin, ajak ketemu Yesus. Karena kita percaya, maaf, Cik Jenny gak bisa nyelamatin suaminya. Yang bisa nyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Dan kalau Pak Apen, dan saya percaya Pak Apen sudah terima Tuhan Yesus, Pak Apen sudah terima Tuhan Yesus, maka Pak Apen sudah bersama dengan Bapa kita di surga. Katakan amin. Dan puji Tuhan, saudara, 2 kali saya berdoa bersama Pak Apen, mau terima Tuhan Yesus, mau terima Tuhan Yesus. 2 kali saya berdoa, terakhir waktu kita gandeng tangan, amin, dia berdoa, amin gitu saudara. Ikut retreat, masuk ke depan dan sebagainya. Nah saudara, saya yakin Apen sudah percaya Tuhan, maka Pak Apen enggak. Jadi sekarang maaf Cik Jenny mau berdoa untuk Pak Apen. Karena Pak Apen sudah happy bersama Bapa kita di surga. Katakan amin. Kita yang di sini harus hidup berkenan, senangkan Tuhan. Sehingga berkatnya Tuhan melimpah. Jadi orang Kristen harus menghormati orang tuanya. Harus. Bahkan itu firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Lanjut umurmu. Kita harus respect sama orang tua. Kita harus sayang sama orang tua kita. Tapi maaf, kalau mereka sudah meninggal, itu urusannya beliau dengan Tuhan. Jadi selama kita hidup, selama orang tua kita hidup, mari kita berbuat baik, mengasihi. Hari ini pas Imlek, traktir mereka makan, suruh mereka makan yang enak, milih yang enak. Maka saya percaya orang yang memberkati orang tuanya, Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya catat lagi, Pak, kenapa sih Pak, kalau Imlek harus bagi-bagi angpo? Ini kebetulan ada angpo ceblok sitok. Hah? Kok warnanya merah Pak? Kok enggak kuning? Padahal orang ngomong, Pak yang penting kan bukan angponya, dalamnya. Iya kan? Saya belajar sesuatu. Jadi waktu tradisi Chinese, jadi gini Bapak Ibu Saudara. Ada tradisi baik yang kita lanjutkan. Ada tradisi-tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu yang kita terus lestarikan, hormat. Tetapi maaf kalau ada tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maaf dengan segala hormat dan respect, kita akan milih kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Bukan menjelekkan, bukan ngomong yang negatif, tapi karena kita anak-anak Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan adalah absolut kebenaran yang harus kita lakukan. Bapak saudara, angpo untuk masa depan. Jadi waktu saudara memberikan angpau, ada yang berkata begini, biarlah di tahun ini engkau diberkati. Biarlah di tahun ini engkau terima berkatnya Tuhan, ada pengharapan, ada sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Jadi hari ini kesempatan saudara bagi-bagi angpau, terutama untuk anak-anak kecil. Ya ini anak-anak kecil, waktu saudara bagi angpau kepada anak kecil ini, kamu menjadi anak yang diberkati. Kamu bertumbuh luar biasa, ada keberuntungan, ada berkatnya Tuhan terjadi atas. Itu saya percaya itu firman Tuhan. Karena Yeremia 29 yang sudah dikatakan, rancangan di dalam Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi waktu kita memberi angpau, kita berkata kepada anak kita, masa depanmu nak, masa depan yang baik. Masa depanmu nak, engkau orang diberkati, engkau orang yang ditolong Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Oleh sebab itu siapkan angpau, saudara-saudara, amin. Kasih ke Cik Lime karena ketawa yang paling kenceng, haleluya. Iya. Tapi biar dia yang ngisi sendiri dalamnya, oke. Sekali lagi waktu kita ngasih angpau kepada anak-anak kita beriman mereka diberkati. Loh kalau Pak kita ngasih angpau kepada yang usia indah, yang umur atas, kita percaya mereka akan sehat. Kita percaya mereka akan bersama dengan kita, yang sakit disembuhkan. Amin. Saudara, ini tradisi yang baik. Kita memberikan angpau. Yang kedua, saya harus khotbah ini. Pak Markus kemarin cukur rambut. Kenapa kalau Imlek harus cukur rambut? Pak Alex gak usah cukur rambut, gak apa-apa Pak. Sejak saya ketemu Pak Alex sampai sekarang, rambutnya panjang kayak gitu terus.
Kenapa harus cukur rambut? Orang berkata, kalau cukur rambut itu katanya buang sial. Supaya nggak sial Pak, rambutku dipotong bersih. Nah saya berkata begini loh, dikatakan begini, jelas balik. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita punya bodyguard sekuat apapun, pengawal sekuat apapun berjaga-jaga melindungi kita dari sial. Tapi sorry, kalau bukan Tuhan yang lindungi ya kita nggak bisa, saudara. Karena pengawalan manusia terbatas, karena pengawalan dari Tuhan itu yang dahsyat, yang ajaib, yang akan memberikan garansi bahwa kita disertai dan ditolong oleh Tuhan sempurna. Katakan amin. Jadi saya senang saudara potong rambut, saya suka saudara potong rambut biar kelihatan keren. Apalagi kalau dicat kayak orang bule, pirang, keren gitu ya saudara. Supaya kelihatan fresh. Tanya aja Pak Markus, kedua anak juga potong semua ya Pak ya. Ya, baru pertama kali potong di Amerika ini. Yes, gimana rasanya potong di Amerika, di Indonesia? Ada bedanya? Bedanya di sini bayarnya dolar Pak, di sana Indonesia. Nah, saudara, we feel fresh. Nah ini tradisi yang baik. Kita gereja nggak nentang. Oh nggak boleh potong rambut, enggak. Saya anjurkan kalau Anda punya uang lebih ya nggak apa-apa di hari Imlek ini potong rambut. Saudara datang ke gereja keren, baju merah-merah, wah keren. Puji Tuhan tahun depan semuanya potong rambut, haleluya. Nah saudara jadi kelihatan fresh. Kenapa? Kita beriman. Masuk tahun yang baru ini, dunia boleh ngomong apa saja. Gelap, apa saja krisis. Tapi aku percaya bersama Yesus aku beriman. Everything will be alright. Tuhan menyertai. Aku pasti bisa kerja. Semua kebutuhanku dicukupi oleh Tuhan. Anak cucuku diberkati. Makanya aku datang pakai baju yang bagus. Pakai potong rambut. Yang pokoknya yang keren. Sebab aku percaya Tuhan besertaku dan Tuhan akan nolong aku. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Bayangkan saudara, kalau saya di hari Imlek, ini baju Chongsam, tak pakai setahun sekali saudara-saudara. Ada yang tanya, beli ini dek Chinatown saudara-saudara. Bayangkan Imlek, saya datang ke sini, celana pendek, baju, kaos oblong merah. Pak Benny mau khotbah apa? Berat khotbahnya, susah. Saudara, bayangkan kalau kita pas hari Imlek, ya nggak semangat. Enggak pakai baju merah, by the way. Baju merah itu artinya juga saudara-saudara saya belajar gitu. Adalah adanya perubahan ya. Saya orang-orang tradisi China berkata, waktu kita pakai baju merah kita percaya ada perubahan yang lebih baik lagi. Yakin bahwa Tuhan akan membawa kita masuk kepada hal yang lebih baik lagi. 2023 pasti akan lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu semangat. Haleluya. Setia dan semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada tradisi-tradisi yang baik yang harus kita pertahankan di hari-hari Imlek sini. Potong rambut, oke. Bagi angpau, oke. Pakai baju merah, oke. Apalagi cia-ciaan, oke. Paling seneng makan-makan maksudnya. Ngumpul keluarga, amin. Kalau orang Amerika ngomong punya Thanksgiving, satu keluarga ngumpul, ayo kita keluar. Tadi malam hampir 65 semua ngumpul, kita bersyukur. Ya saudara, orang dunia kalau mereka mabuk minum, gitu teler, gludak, tetangga saya gludak, sampai pagi nggak selesai. Tapi kita anak Tuhan, nyanyi sama-sama bersyukur, ku mau cinta Yesus selamanya. Sebab kita percaya waktu kita bawa keluarga kita datang menyembah Tuhan, Tuhan akan berkarya bertahta atas keluarga kita. Jadi ajak saudaramu, ajak keluargamu kumpul sama-sama. Tapi bukan hanya cuma pesta pora, tapi kita harus bersyukur. Tuhan, kami bisa ada di Amerika semua karena anugerah Tuhan. Kami sekarang punya rumah, punya pekerjaan, punya semuanya karena anugerah Tuhan. I will not forget about you God, because you are the one that bless me. Engkau yang memberkati kami dan keluarga kami. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi hari ini saya tutup firman Tuhan. Kita harus belajar rest.
ngandalin Tuhan, percaya sama Tuhan. Setelah saya cerita ini, mungkin Anda sering dengar cerita ini, tapi ini cerita kebetulan. Bukan kebetulan, betul-betulan. Grace main musik. Ada seorang kaya di Surabaya nggak bisa tidur semalam-malaman. Duitnya akeh. Tapi walaupun banyak orang yang nggak bisa rest, nggak bisa istirahat, itu nggak bisa tidur. Dari jam 2, jam 3 pagi masih bingung nggak bisa tidur karena mikirin duitnya ada di mana dan sebagainya. Iseng-iseng dia buka jendela. Dia lihat tukang kacang, pedagang kacang di depan rumahnya bisa tidur dengan nyenyak. Saudara, dia bingung, siapa yang salah ini? Orang kaya atau pedagang kacang? Saudara, karena dia tidur dengan nyenyak. Orang kaya ini penasaran, dia turun ke bawah bangunan. Cak. Ini pakai bahasa Surabaya. Lah kok enak? Tidur, ngorok, udele ketok, enak. Wah, gitu. Saudara, begini, jeragan. Kalau hari ini hujan, gak ada jualan, ya besok kan jualan lagi. Ngapain takut? Ya coba lagi besok. Oh gitu ya? Ya yang hari ini, besok. Oh gitu ya? Akhirnya klik, orang kaya ini dapat, oh ya hari ini, besok. Ngapain dipikirin besok, hari ini? Saudara, dia senang kayak terima jawaban. Dia naik ke atas, ambil uang segebok gini. Dia turun kasih ke tukang kacangnya. Orang kaya naik ke atas tidurnya, ganti tukang kacang gak bisa tidur, saudara. Sami rawon, saudara. Bingung tukang kacangnya. Ini duitnya ditaruh di endi dan sebagainya. Khawatir juga, saudara. Jadi dunia khawatir hari-hari ini. Ya kita belajar untuk rest, pasrah sama Tuhan. Saya dapat telepon, Pak doain udah 3 minggu gak kerja Pak. Minggu ini cuma 2 hari kerja Pak. Para pengusaha ngomong, Pak maaf doain kami omset turun 70-60%. Doain kami Pak. Ekonomi prediksinya gak baik. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita pakai baju merah. Percaya, beriman, yakin. Ada berkat. Orang Cina ngomong ada keberuntungan. Tapi kita percaya bukan untung, tetapi berkat dari Tuhan. Karena kita ngandalin Tuhan. Katakan amin. Sebab Tuhanlah yang membuat kita diberkati. Manusia boleh bekerja sekeras-kerasnya. Dikatakan bangun pagi-pagi, pulang tengah malam. Ngotot dengan usahanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk bisa rest di hadapan Tuhan. Rest dengan begini. Kita sudah lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan waktu kita sudah melakukan yang terbaik, kita pulang, kita rest sama Tuhan. Maaf, ini yang kami selalu kerjakan, saya sama Lia, suami istri, minggu malam. Kami udah melayani dari Sabtu, minggu pagi, minggu siang, minggu malam. Udah capek, udah teler, jam 12 malam. Saya bilang, yuk kita rest, pasrah sama Tuhan. Khotbah kita, pelayanan kita, nyanyian yang kita nyanyikan, konseling kita semua, kami serahkan sama Tuhan. Jujur, kalau dipikirin, si aku gak teko yo. Katanya si mau teko, kok gak teko? Si B kenapa ya? Oh kok berantem? Kenapa? Saudara, kalau kita mikir gitu, kita gak bisa sleep, gak bisa tidur. Saya sama istri gandeng tangan. Kita udah lakukan yang terbaik, udah khotbah kita yang terbaik, nyanyi-nyanyi yang terbaik, pelayanan terbaik. Minggu malam pasrah sama Tuhan. Kita serahkan pelayanan kita dan biar Tuhan yang memberkati. Dan saya percaya orang yang pasrah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, bahasa yang kita sering gandol Gusti, maka kita akan melihat Tuhan dicurahkan bagi kita. Saya berharap juga begitu. Anda bangun pagi-pagi, Anda bekerja keras. Anda bekerja keras, malam hari, saudara tidur, sebelum tidur saudara berdoa suami istri, Tuhan, ku serahkan semua kepadamu. Aku mau tidur, mohon kekuatanmu, aku pasrah, sebab bukan orang yang memberkatiku, bukan pabrik yang memberkatiku, bukan agensi yang memberkatiku, bukan pemerintah Amerika, bukan kenalan, bukan siapa-siapa. Engkaulah Tuhan sang sumber berkat.
Waktu aku bergantung pasrah kepadamu, aku percaya langit terbuka, berkatnya dicurahkan atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Yuk angkat tangan sama-sama, sembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, ref ini berkata, kita punya Tuhan yang besar. Siapa yang percaya Tuhan kita besar? Dia pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan yang besar itu berjanji, tahun ini engkau diberkati berlimpah-limpah. Tahun ini engkau berkemenangan. Tahun ini engkau ditolong Tuhan. Tahun ini engkau disertai Tuhan. Saudara percaya enggak? Janjinya dikatakan tidak pernah gagal. Kalau Dia berjanji, Dia selalu menepatinya. Salam kanan kiri bilang, kalau Dia berjanji, Dia menepati loh. Dia menepati. Yuk kita percaya. Orang boleh berkata apa saja. Saya lihat Anda hari ini pakai baju merah. Biarlah itu menjadi bukti imanmu, semangatmu. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau positif, aku mau semangat, aku mau percaya. Ada berkat, ada keberuntungan, ada kasih karunia yang Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ya sama-sama katakan, oh, yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan
tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, kemenangan sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, tapi kami mau rest di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhanlah sang sumber berkat. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi kami. Tahun 2023 ada berkat keberuntungan yang Tuhan berikan. Bukan untung, tetapi kami diberkati. Kami bukan hanya untung, tetapi kami mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu tuh buat Tuhan kita. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu akan nyanyi Kwoi. Haleluya. Mama-mama siapin videonya. Haleluya. Terima kasih yang ada di Zoom. Kita akan lihat anak-anak yang lahir di Amerika nyanyi bahasa Kwoi. Haleluya. Karena mereka sudah nyanyi, jangan lupa kasih angpo ya mereka. Sambil berdoa, engkau beruntung, engkau diberkati, engkau menjadi anak yang baik. Amin. Bu Lolita harus datang duluan. Oke, baik. Bapak Ibu saudara, dengan respect, Bapak Ibu saudara yang umur 60 tahun boleh bangkit berdiri. Maaf, ini kita 60 tahun kok Cilime berdiri so. Bangkit cepat. Nggak usah takut Pak, kalau 60 nanti saya nggak boleh kerja Pak. Nah, umur 60 tahun. Ayo silakan maju ke depan. Oke. Ayo. Mama, Tante Lisa, Ibu Sarah, belum? Oh, masih muda. Jangan casing. Oke, 60, baru 30.
Tapi ini wajahnya masih muda-muda banget ini. Gak percaya saya. KTP palsu. Oke. Pak Hera loh. Pak Hera masih 45 loh. Oke. Kayak kurang listnya ya. Di atas umur 55, silakan. 55 kurang nih. 55. Cik Santi 25 itu. Masih muda semua. Ya wes gak apa-apa. Di atas umur 50 angka apa bangkit? 50. Wah. Yang 50 dong. Boleh ayo 50. Nor. 50 boleh 50. Pak Glenn 50. Yang 50 ayo. Baris kurang ke sini. Hah? Nggak boleh loh, boleh. Bu Vera berapa? Oh, ya tengah wes. Oke, baris yang bagus dong. Foto dulu dong 50. Oke. Bapak Ibu Saudara, karena ini tradisi yang bagus, kita menghormati. Yuk yang umur di bawah 50 bangkit berdiri bersama-sama. Sudah siap? Kita akan Kyonghi sama-sama ya. Hitungan yang ketiga kita kasih Kyonghi yang paling bagus kepada senior kita ya, supaya mereka terus sehat, panjang umur, kuat, apalagi tambah cantik, tambah ganteng, tambah langsing. Kok nggak amen? Oke. Ya kita ready yang di bawah 50 kita kasih ya penghormatan yang terbaik. Itu is oke firman Tuhan. Yang ready Anda menerima, tangannya juga gini dong. Oke. Yang di sini kita hitungan yang ketiga ya. Kita ngomong Kyonghi ya. Cilime semua siap. 1, 2, 3 Kyonghi. Kurang serempak kayaknya. Yang terakhir 1, 2, 3 Kyonghi. Oke, terima kasih. Jangan duduk, yang di sini duduk. Silakan angponya dibagikan kepada umur. Tepuk tangan ini dari gereja. Pak Budiman nggak mau katanya, nggak mau angko. Oh nggak mau bu dia. Oke. Begitu besar Allah pada nyanyi. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada Yang mustahil bagi orang percaya. Ya kita bangkit berdiri sama-sama. Setelah doa berkat jangan pulang dulu, ada tradisi yang bagus yang kita akan lakukan. Yuk Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Kau Tuhan yang setia, gak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami tahu tahun ini tahun yang diberkati. Tahun ini tahun yang disertai Tuhan. Tahun ini tahun kemenangan bagi kami. Kami akan fellowship, makan siang bersama. Berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.